Pertama, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang marketing plan Aira Food. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Riztaima Mutakin, Ramandia Chandra, Muhammad Fadilah Syarif, dan Farel Argantana Dita. Berikut adalah table of content dari kelompok kami yang akan kami presentasikan. Selanjutnya akan saya serahkan ke Fadil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang STP dan environment marketing. Next. Dimulai dari segmentasi. Segmentasi yang pertama itu ada segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi dilakukan untuk mengetahui hal terkait ketertarikan konsumen dan gaya hidup. Dengan memahami hal tersebut, Aira Food dapat menentukan varian produk apa yang perlu dijual dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua ada segmentasi demografik. Segmentasi ini diperlukan untuk mengetahui target konsumen yang dituju. Cara yang dapat dilakukan dengan cara meninjau pendapatan konsumen, usia konsumen, dan jenis kelamin konsumen. Dengan mengamati hal tersebut, diharapkan dengan menyasar produk kepada target yang sesuai, terutama kalangan remaja yang sangat menggemari snack olahan dengan varian rasa yang unik. Dan terakhir ada segmentasi berdasarkan perilaku konsumen atau behavior segmentation. Itu dilakukan dengan cara mengamati bagaimana konsumen dalam hal merespon produk. Hal ini ditandai dengan bagaimana konsumen melakukan pembelian produk, varian yang dipilih, memilih cara pembayaran yang disukai, dan akhirnya konsumen diharapkan dapat melakukan repeat order secara terus-menerus. Next. Selanjutnya masuk ke dalam targeting. Di sini ada which, why, what. Pertama which, segmen yang paling harus disoroti adalah segmen demografis. Segmen ini memfokuskan dalam melirik konsumen berdasarkan pendapatan usia dan jenis kelamin. Produk Aira Food yang menjual olahan keripik sangat berpotensi jika menyasar konsumen berdasarkan usia muda dan dewasa. Anak remaja zaman sekarang sangat menggemari makanan ringan dengan berbagai varian rasa, terutama varian rasa yang unik dan kekinian. Gaya hidup ini membuat produk Aira Food harus memposisikan diri sebagai produk yang dapat menyasar kepada anak muda. Next. Why? Selama ini Aira Food masih mentargetkan pada kalangan konsumen yang ingin membeli oleh-oleh berupa keripik asli khas Malang saja. Namun menurut pendapat kami, Aira Food harus lebih melirik pada target konsumen anak muda. Market anak muda di Kota Malang juga cukup besar karena sebagian besar penduduk kota ini merupakan pelajar atau bisa dikatakan anak muda. Aira Food dapat memposisikan diri seperti yang tadi saya bilang dengan cara membuat produk yang dapat menyasar target kaula muda. Produknya dapat berupa makanan yang mudah dibawa dan memiliki varian rasa yang kekinian. Next. Yang terakhir, targeting what? Dapat dilihat dari tabel di dalam PPT bahwa produk Aira Food memiliki harga paling murah dilihat dari sisi perbandingan selisih harga dengan berat. Dengan harga Rp20.000, konsumen mendapatkan 250 gram keripik. Hal ini berbeda dengan kompetitor yang harga dan berat bersihnya lebih mahal daripada produk Aira Food. Aira Food dengan harga dan kuantitas tersebut dapat mengungguli kompetitor dengan mudah. Hanya saja Aira masih kalah dalam bidang marketing. Produk kompetitor sudah melakukan marketing yang gencar. Selain itu, Aira merupakan pemain baru juga di bidang makanan ringan dibandingkan dengan kompetitor lain yang sudah berkecimpung lama di dalam bisnis makanan ringan.
Namun dengan value yang dimiliki Aira ini diharapkan dapat memenangkan di skala pasar yang lebih kecil. Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke STP di bagian positioning. Jadi keunggulan Aira Food itu sendiri terletak pada isinya yang lebih banyak keripiknya daripada lebih banyak udaranya dibandingkan dengan kompetitor lain. Namun dengan harga 20.000 dan Aira Food memiliki berat bersih 200 gram, itu akan menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan pada kompetitor lain. Dan tagline untuk Aira sendiri itu berupa more quantity and less air, sebagai trigger bagi para kompetitor yang tidak memiliki keunikan serupa. Next. Lalu berlanjut kepada pastel strategi. Yang pertama ada politik, yaitu faktor yang meliputi hukum yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam lingkungan perusahaan, seperti kebijakan pajak yang diminta dari perusahaan berapa persen untuk pemerintah. Yang kedua ada ekonomi. Perekonomian di Indonesia meningkat karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu banyaknya UMKM yang bermunculan. Contohnya ya perusahaan Aira Food itu sendiri. Dan yang ketiga di ranah sosial, perusahaan Aira Food memiliki tujuan, yaitu mengenalkan identitas Kabupaten Malang ke masyarakat Indonesia dengan produknya, yaitu berbagai varian rasa keripik kentang, untuk mengenalkan oleh-oleh khas dari Kota Malang itu sendiri. Lalu masih ada teknologi. Aira Food sebagai perusahaan produsen keripik kentang tentunya memiliki teknologi tersendiri, yaitu menggunakan mesin seperti mesin pengupas, penggiling, dan pengemasan. Aira Food juga telah membuat website untuk mengenalkan produk-produknya dan menjualnya di website tersebut. Dan tidak hanya itu, Aira Food juga telah tersedia di beberapa toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu ada environmental. Produk Aira Food ini juga bergantung pada musim buahnya, karena produk Aira Food menggunakan bahan baku lokal asli Kota Malang yang dibeli dari petani lokal, dan itu musim tadi sangatlah berpengaruh terhadap tingkat produksi. Ya, lalu yang terakhir ada legal. Perusahaan Aira Food telah mendaftarkan dan melegalitaskan produknya. Di antaranya adalah mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, SPP IRT, sertifikat produksi PIRT, dan telah mendaftarkan mereknya di HAKI, Hak dan Kekayaan Intelektual, lalu sudah tersertifikasi halal dari MUI. Ya, berikutnya ada marketing mix. Berikut adalah marketing mix strategi dari kami. Ada product strategi, pricing strategi, dan play strategi. Product strategi. Filosofi Aira Food adalah untuk menjadi perusahaan nasional ke depan dalam bidang pengolahan makanan berbahan baku lokal asli Kabupaten Malang dan memprioritaskan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Aira Food menawarkan beberapa keripik dengan kualitas asli Malang seperti keripik pisang, kentang, talas, dan singkong dengan berbagai rasa. Berikut adalah contoh keripik dan rasanya dari Aira Food. Produk strategi. Desain kemasan produk awal Aira Food yang berwarna polos tidak membosankan. Tetapi mereka berhasil memperbarui kemasan produk mereka menjadi lebih interaktif. Berikutnya ada pricing strategi. Penetapan harga produk Aira Food akan lebih murah saat konsumen membeli dalam tiga sebanyak. Tujuannya adalah untuk memperingan beban reseller dan menjalin hubungan yang berkelanjutan. Pembelian dengan jumlah sedikit
atau individu akan dikenai biaya yang lebih mahal. Berikut adalah harga reseller dan harga eceran mereka. Strategi marketing. Aerohot sudah di banyak kota di Indonesia, mulai dari Kota Malang, Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi, Jogja, Tangerang, Jakarta, Medan, Pekanbaru, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Aerohot juga berencana menargetkan untuk memiliki reseller di setiap pulau Jawa. Aerohot juga ingin menargetkan agar lebih memiliki pangsa pasar mahasiswa dengan bekerjasama dengan beberapa kampus di Kota Malang. Aerohot sudah memiliki link di beberapa kampus di Kota Malang dan saya di Binus, UB, UM, dan Macung. Yang ketiga, integrated marketing communication. Jadi di ICM ini ada 5 step untuk menunjukkan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah identify the target audience, yaitu untuk menentukan pangsa pasar mana yang kita target. Yang kedua, determine communication objective, menentukan objektif dari komunikasi ini. Yang ketiga adalah message design yang berlandaskan model AIDA. Yang keempat, choosing the media, cara untuk memasarkan produk kepada konsumen ada beberapa, dan yang kelima, message source select. Jadi untuk menentukan target audience ini, produk Aira resell kami adalah 50% remaja, 25% dewasa, dan 25% untuk elderly atau tua. Preferensi target konsumen dari yang remaja lebih menyukai manisan, dewasa adalah campuran dari preferensi kesukaan remaja dan tua, dan yang tua lebih mengarah kepada lifestyle sehat dan memakan makanan yang tidak mengandung MSG misalkan. Objektif dari komunikasi adalah objektif kami adalah melalui pertukaran konversasi yang persuasif, menggiurkan, dan tidak memaksa. Kami berharap agar calon pembeli yakin akan kualitas produk yang ditawarkan dan akan membeli produk yang kami sediakan tanpa ragu-ragu. Message atau AIDA model dari produk resell kami adalah 99% chips, 1% air. Terdapat 3 metode dari penerapan choose the media. Dari tabel pertama, yaitu direct selling di kampus Binus Malang. Tabel kedua, melalui penyebaran informasi via sosial media lewat Instagram Story, WhatsApp Status, dan WhatsApp Broadcast. Dan yang ketiga, yaitu mendaftarkan resell kami di toko online. Next. Berikut adalah dokumentasi direct selling at Binus Malang. Berikut adalah metode kedua, yaitu melalui penyebaran informasi Instagram Story, WhatsApp Status, dan WhatsApp Broadcast. Dan yang ketiga adalah mendaftarkan resell kami pada toko online. Toko online Malang yang pertama adalah membuat toko online dengan Instagram terjangkau konsumen di area Kota Malang. Dan yang kedua, pusatkan di Jakarta. Menggunakan website setoko dengan tujuan menjangkau konsumen di ranah marketing yang lebih luas. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.